Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Tegal. Saya Rival Fauzi, samping kanan saya Muhammad Wais Koroni, samping kiri saya Muhammad Aswin. Kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rival. Lagi santai ini. Iya Pak. Gimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah. Selesai ngajar? Iya Pak. Luar biasa. Selesai ngajar. Oke, Pak Rival. Siap. Hari ini rencananya akan melakukan proses coaching ya? Betul sekali Pak. Oke. Saya akan melakukan proses coaching bersama dengan Pak Wais Pak. Dengan Pak Wais. Ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak ya? Boleh Oke, sekali monggo Pak. Biar lancar pokoknya. Betul. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Baik. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa ya Pak, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Betul. Oke, sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan seperti itu Bapak. Yang pertama ini ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching hari ini? Yang akan saya kembangkan tentu saja kompetensi inti yang terdiri dari 3 kompetensi, yaitu yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oke, berarti ada 3 kompetensi inti Pak ya, Yeah. yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Oke, secara spesifik dari ketiga itu nanti yang akan lebih Bapak kembangkan dari coaching itu yang apa? Secara spesifik yang akan saya kembangkan ada 2 Pak, yaitu kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan dengan aktif. Oke, berarti nanti ada 2 hal yang akan dikembangkan, Betul Pak. yaitu presence atau kehadiran penuh dan juga Mendengarkan dengan aktif. mendengarkan secara aktif. 2 itu nanti, kemudian indikator keberhasilan dari proses coaching ini nanti seperti apa Pak ya? Tentu saja indikator keberhasilan yang ingin saya capai adalah bagaimana nanti si coach ini bisa menemukan sendiri solusinya Pak. Jadi saya sebagai coach hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, memancing biar dia itu Pak Wais di sini ya, itu biar menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi, menemukan solusinya Pak. Oh seperti itu. Ya. Jadi nanti indikator dirasa proses coachingnya berhasil manakala si coachingnya mampu menemukan solusi tersendiri dari masalah yang dihadapi. Betul seperti itu. sekali, Oke. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya tadi. Semoga nanti coachingnya bisa berjalan dengan baik, Amin. berjalan dengan lancar. Siap. Dan jangan lupa nanti Bapak, setelah proses coaching nanti kita akan minta waktunya sedikit untuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke Pak, siap. Oke. Selamat menjalankan proses coaching Bapak. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Wais. Waalaikumsalam Pak Rival. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Walaupun di cuaca yang panas seperti ini ya Pak. Betul ini, sekali. Terus terang saya masih agak batuk Pak. Tapi ya tetaplah sebagai pengajar ya harus tetap semangat Pak. Multivitamin Pak, jangan lupa Pak. Alhamdulillah siap Pak, selalu ada. Stok ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, semoga kita selalu diberi kesehatan ya Pak ya, karena Amin, tugas kita kan sebagai guru bener-bener harus selalu sehat lah, biar anak didik kita, murid-murid kita juga bisa senantiasa ketemu kita, bisa menerima pembelajaran dari kita. Iya Pak. Oh iya Pak Wais, di obrolan kita ini yang tidak terlalu lama ya, paling saya mungkin
minta waktu sekitar 15 sampai 20 menit lah, Iya, Pak. Pak. Ini apa nih yang ingin diceritakan atau disampaikan sama Pak Uwais? Begini Pak Rival, saya ingin bercerita ini terkait kondisi kelas saya Pak. Ini ada sedikit masalah ini. Ada satu anak yang tidak pernah ikut pelajaran atau mata pelajaran PJOK. Nah, sehingga kemarin itu guru PJOK-nya itu Iya. nembung saya Pak, menegur saya, Pak, ini murid jenengan si A ini nggak pernah ikut pelajaran PJOK. Allah. Nah, nanti saya memberi nilai di rapot bagaimana? Betul. Oh, nggak pernah ikut pelajaran PJOK. Seperti itu Pak. Jadi ini ada masalah seperti ini. Saya ingin bercerita kepada Bapak, mudah-mudahan nanti saya bisa menemukan solusi Pak. Itu ya Pak ya, berarti tadi permasalahan yang Bapak hadapi ada satu murid yang memang sulit untuk mengikuti pembelajaran olahraga ya Iya, Pak ya. betul Pak. Lah, dari obrolan kita ini nih yang nggak lama ini, kira-kira apa harapan Pak Wes yang ingin didapatkan dari obrolan kita nih? Oke Pak, saya berharap dengan ngobrol dengan Pak Rival ini saya bisa mendapatkan gambaran yang perlu saya lakukan sehingga menjadi solusi dari persoalan saya Pak, terkait dengan si A ini yang tidak pernah ikut PJOK itu Pak. Baik Pak Wais, dengan kondisi seperti ini, jika boleh saya nilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira kalau Pak Wais menilai sendiri posisi Bapak sedang berada di posisi angka berapa nih? Kayaknya di angka 6 Pak. Angka 6 Iya, ya Pak angka ya? 6. Melihat kasus ini ya memang perlu diselesaikan, sehingga ya sementara ini posisinya masih di skala 6. Mungkin bisa diceritakan Pak mengapa di angka 6, barangkali Pak Wes bisa lebih spesifik menceritakan persoalan yang dihadapi Bapak. Oke, begini Pak Rival, si A ini memang sebelum guru PJOK ini nembung saya, orang tua si A ini memang selalu memberikan saya itu informasi terkait dengan anaknya. Nah, ketika dia tidak berangkat ini, misalkan sakit, itu kalau sakit itu bisa berhari-hari, bahkan bisa lebih dari 1 minggu, bahkan bisa lebih dari 2 minggu. Ini dikarenakan memang Pak, menurut informasi dari orang tua tersebut, si A ini ada kelainan pada fisik. Artinya si A ini ada fisik yang lemah atau daya tahan tubuhnya itu kurang. Sistem Jadi, imunnya ya Pak ya? betul. Jadi ketika si A ini merasa capek, merasa lelah, nanti sakit. Sehingga si orang tua ini takut kalau nanti ikut pelajaran PJOK, nanti capek, sakit. Nanti kalau sakit, otomatis tidak berangkat dan sembuhnya lama. Nanti bisa 1 minggu, 2 minggu baru berangkat lagi Pak. Seperti itu. Kasihan ya Pak. Kalau untuk guru olahraganya sendiri bagaimana Pak? Nah, dari guru PJOK-nya ini sebetulnya juga pengen cari solusi sama saya. Pak, ini bagaimana? Nah, ini yang ingin saya ceritakan ke Pak Rival ini terkait masalah ini Pak. Secara otomatis guru olahraganya juga kan bingung ya. Bingung. Kalau misalnya dia nggak ikut olahraga lah gimana nilainya? Iya, gitu ya, masa Pak, ya? ngarang Pak nilainya Iya. Pak. Karena itu kan perlu ada solusi nih Pak. Bagaimana nanti memberikan nilai jika tidak pernah ada kegiatan pelajaran. Nah, dari kasus ini Pak, apa rencana Bapak untuk bisa menyelesaikannya? Mengingat tadi menurut Bapak, si A ini kan kondisi fisiknya memang lemah. Iya. Dan siapa saja yang rencananya akan Bapak libatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak? Nah, beberapa rencana yang akan saya lakukan Pak. Yang pertama tentu saya harus berkoordinasi dulu Pak dengan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini kan sebagai pimpinan saya Pak. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, apalagi mengundang orang tua, melibatkan orang lain, saya perlu mendapatkan izin. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah, nah tentu nanti rencana kedua saya akan mengundang orang tua. Nah, jadi nanti ada beberapa orang yang terlibat Pak. Nanti saya akan libatkan beberapa pihak. Tadi saya sampaikan ke Bapak ya, tadi kepala sekolah, saya harus minta restu dulu. Kemudian setelah saya diizinkan, saya akan mengundang orang tua untuk mencari solusi bersama. Jadi agar orang tua itu menceritakan sebetulnya kronologi yang sebenarnya dari si A ini. Apakah dia punya sakit yang
yang kritis atau apa yang perlu penanganan lebih lanjut dan harus ditangani ke tingkat yang lebih bagus lagi, misalkan harus dibawa ke Kardina, hanya kan perlu kita bicarakan Pak. Kemudian yang ketiga adalah selain itu saya juga perlu berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Tentu SD sudah bekerja sama kan, di semua sekolah mungkin juga ada kerjasama ya Pak ya, Kemitraan ya, Pak ya? kemitraan itu puskesmas sebagai mitra sekolah. Nah di sini nanti saya perlu melibatkan bagaimana nanti kasus ini barangkali dari pihak bidan atau puskesmas bisa memberikan solusi atau apa ya, rujukan atau seperti apa lah Pak. Jadi saya perlu ada masukan juga dari pihak puskesmas. Kemudian yang keempat, saya juga perlu ngobrol nih sama guru mapel PJOK-nya. Pasti Tentu tuh. kan ini sebagai yang masalah utamanya kan di sini Pak, tidak pernah ikut mata pelajaran PJOK. Betul, Nah betul. ini menurut saya nih Pak, menurut saya ya perlu ada mungkin perbedaan ya dalam memberikan materi kepada si A ini karena punya kebutuhan khusus ya Pak ya. Nah jadi mungkin si guru PJOK ini bisa membedakan atau memilih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk si A ini. Contohnya misalkan kalau yang lain aktivitasnya mungkin berat, nah ini yang ringan-ringan saja lah, pemanasan atau apa. Mungkin seperti itu Pak. Baik Bapak, bagus sekali Pak rencana aksi yang akan Pak Wes lakukan. Tadi mulai dari minta persetujuan dengan kepala sekolah selaku pimpinan kita di sekolah ya Pak ya. Iya betul. Kemudian Pak Wes juga akan melibatkan orang tua, bagaimana orang tua bisa memfasilitasi anak juga di rumah. Kemudian Pak Wes juga tidak ketinggalan akan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan. Iya betul. Tadi diolah dengan ke Kardina dulu rumah sakit, kemudian di sekitar sekolah yang sudah kerjasama atau sebagai mitra sekolah itu puskesmas terdekat. Betul. Kebetulan juga kan dekat sekali ya Pak ya, betul. puskesmasnya dari sekolah ini. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting juga Pak Wes tidak meninggalkan bahwasannya dia juga harus guru PJOK ya Pak ya, yang terakhir guru PJOK, biar guru PJOK-nya sendiri bisa memfasilitasi anak tersebut biar tetap dapat nilai, mungkin melakukan perlakuan yang berbeda daripada dengan yang lainnya ya Pak ya. Betul Pak. Luar biasa Bapak. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan aksi ini Pak? Nah, ini kira-kira kapan nih Pak Wais akan melaksanakan rencana aksi yang Pak Wais sudah susun? Oh, tentu segera Pak. Nah, setelah saya berbincang-bincang ngobrol dengan Pak Rifan, dan ini saya langsung nanti akan menemui kepala sekolah kan, langsung minta izin bagaimana rencana saya. Kalau nanti langsung diizinkan ya berarti besok saya segera melaksanakan. Mudah-mudahan dengan saya membuat jadwal itu, nah tentu kan saya juga harus itu Pak, menghubungi orang tua juga Pak. Betul. Nah setelah saya menyusun jadwal, nah ternyata barangkali orang tua ada halangan kan, saya juga perlu memastikan juga kepada orang tua. Nah jadi rencana yang akan saya laksanakan itu pertama dalam waktu sesegera mungkin ini. Komitmennya ya Pak ya, komitmen yang Pak Wais lakukan itu berarti tadi apa saja Pak? Kira-kira komitmen apa saja yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini Pak? Baik Pak Wais, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana aksi ini Pak? Tentu dalam waktu dekat ini Pak, sesegera mungkin. Saya nanti akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu Pak. Nah, kira-kira nih Pak ya, komitmen apa yang akan Bapak Wais lakukan untuk menjalankan rencana ini Pak? Nah, agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, komitmen saya itu segera saya akan menyusun jadwal setelah saya dapat izin dari kepala sekolah. Nah, saya akan membuat jadwal tentunya dengan melihat kesiapan dari pihak orang tua juga. Berbagai pihak ya Pak ya? Berbagai pihak. Nah, sehingga jadwal yang saya buat itu nanti bisa pas atau sinkron seperti itu Pak. Selain jadwal Pak, menghubungi orang tua, pihak puskesmas juga ya Pak ya? Iya betul. Komitmen yang akan saya lakukan tentunya saya perlu membuat jadwal Pak. Jadwal ya Pak? Membuat jadwal bertemu dengan orang tua, kemudian dengan pihak puskesmas, kemudian dengan guru mapel PJOK-nya. Nah, selain itu saya juga perlu melakukan evaluasi Pak dan tindak lanjut secara berkesinambungan sehingga rencana nanti bisa terlaksana dengan baik.
tentunya tahapan-tahapan ini tidak mudah ya Pak ya, tapi Iya, mudah-mudahan jadwal kepada orang tua, kemudian kepada mitra sekolah puskesmas dan juga kepada guru mapel ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, dan seperti rencananya Pak Uwais juga akan melakukan evaluasi serta tindak lanjut. Betul Pak. Komitmen yang sangat luar biasa Pak menurut saya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Amin, Ya, amin, Pak, amin. Terima semuanya kasih diberikan doanya Pak Rifal. Baik Pak, baik Pak. Setelah obrolan kita ini, sekarang kira-kira posisi Pak Uwais ada di skala berapa nih? Tadi kan 6 ya Pak ya? Iya, betul. Alhamdulillah nih Pak. Sekarang Nah, setelah ngobrol-ngobrol nih sama Pak Rifal, mungkin kalau dinilai dari skala ada di angka 8 Pak. wes luar Iya. biasa. Pikiran saya sudah mulai terbuka, kemudian apa ya, ketemu juga solusi ya tadi, rencana-rencana insya Allah itu menjadi solusi yang terbaik menurut saya Pak. Amin amin. Pak Uwais bisa menemukan solusinya sendiri pada Iya, loh, luar biasa. Alhamdulillah. Ini berkat Pak Rifal juga mau mendengarkan saya gitu Pak. Baik. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Iya, sama-sama Pak Rifal. Saya juga berterima kasih sekali pada Pak Siap. Rifal. Pokoknya mudah-mudahan kita sebagai guru bisa saling sharing, Betul. saling apa ya namanya, saling membuka pikiran kita, kemudian Iya, juga yang betul. penting demi kebaikan anak-anak didik kita Iya. lah. Betul sekali Pak Rifal. Terima Oke, saya kasih juga banyak. terima kasih ya Pak ya. Moga-moga. Oke. Baik Pak Rifal, bagaimana tadi hasil coachingnya, berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak lancar, Pak Uwais juga dapat menemukan solusinya sendiri akhirnya. Oh, luar biasa. Oke, alhamdulillah berarti tadi berjalan dengan lancar, dengan Iya, Pak. baik, dan Alhamdulillah. Pak Uwais mampu menemukan sendiri, menyampaikan sendiri Solusinya, iya, solusi-solusi Pak. dari Saya permasalahan yang hanya dihadapi. mancing-mancing aja Pak. Oke. Iya, dari hasil tadi Bapak, ingin beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan, Siap. menggali dari hasil coachingnya tadi. Yang pertama Bapak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Untuk yang saya lakukan tadi tentunya sudah melaksanakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya dari awal saya sudah melaksanakan tujuan dari coaching ini apa, kita sampaikan ke si coach tersebut, kemudian kita juga sudah mengidentifikasi permasalahannya apa, sampai si coach itu menemukan sendiri rencana aksinya seperti apa, dan pada akhirnya kita juga berkomitmen untuk apa namanya, tanggung jawabnya seperti apa biar permasalahan yang di coach itu selesai Pak. Oh, begitu. Baik Bapak, sudah berhasil ya untuk melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah. Sesuai dengan tadi yang saya amati juga ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Iya Bapak. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan pada koci, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami koci, kemudian juga berhasil mengarahkan koci dengan mencari rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan, termasuk juga sudah berhasil menemukan atau menjalin komitmen yang disampaikan oleh koci terkait dengan nanti ke depan rencana aksinya akan seperti apa nggih? Iya betul Pak. Betul. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan koci. Bapak sudah fokus terhadap koci, artinya di situ Bapak sudah presence atau Kehadiran penuh. melakukan kehadiran penuh, termasuk juga kemudian Bapak mendengarkan secara aktif, dan tentunya Bapak juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sangat luar biasa, memancing koci untuk menggali sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bapak, pertanyaan terakhir nih Pak Nggih, untuk ke depan kompetensi apa lagi yang ingin lebih ditingkatkan? Baik, berdasarkan tadi hasil coaching saya bersama Pak Uwais, menurut saya yang masih perlu dikembangkan lagi untuk kedepannya adalah bagaimana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Karena tadi masih ada sedikit kebingungan, tapi alhamdulillah lancar. Cuman kedepannya memang saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak. Oh begitu. Berarti nanti yang ingin lebih dikembangkan adalah menggali pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan Betul. berbobot seperti itu. Luar biasa. Saya sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya Amin dan amin. diberikan kelancaran terhadap semua aktivitas yang Bapak jalani. Siap. Dan tentunya terima kasih untuk sesi hari ini. Dan mungkin saya akhiri sampai di sini. Selamat melanjutkan. Semoga coachingnya lancar ya Pak ke depannya ya. Betul, nggih. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.